Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Noviana Lucia, NRP 14/2018-003. Saya praktikan modul Absorption angkatan 2018, jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan modul ini, yaitu yang terkait dengan modul absorption. Nah, dalam absorption terdapat beberapa jenis kolom. Apa aja sih? Mari kita lihat. Jenis-jenis kolom yang terdapat di dalam suatu rangkaian absorption. Yang pertama, ada bubble column, ada spray tower, plate column, fake column, weighted belt column, dan venturi scrubber. Nah, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu, kolom itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan kolom? Jadi, kolom adalah suatu kolom atau vessel tempat terjadinya proses pengabsorpsi yang sering kita ketahui proses penyerapan atau penggumpalan dari zat yang dilewatkan dari kolom atau tabung tersebut, di mana ada zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah atau yang sering disebut dengan counter current, yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari satu fase cairan ke fase lainnya. Hal ini terjadi pada hampir setiap reaksi kimia. Nah, di sini juga kita akan membahas sedikit lebih jelas poin ketiga, yaitu plate column. Apa sih plate column? Apa yang membedakan plate column ini dengan kolom-kolom yang lain? Nah, mari kita ulik lebih jelas. Plate column adalah peralatan yang digunakan untuk mentransfer massa antara fasa cair dan fasa gas. Jadi, plate column ini adalah peralatan kimia yang digunakan untuk melakukan unit operasi, di mana digunakannya itu untuk mentransfer massa antara fasa cair dan fasa gas. Sebenarnya, plate column mempunyai bentuk yang sama dengan fake column. Akan tetapi, pada plate column ini memiliki packing. Sebagai gantinya, terdapat ada plate-plate yang berfungsi sebagai kontak antar komponen sehingga dapat terjadinya pemisahan. Nah, plate ini juga sengaja didesain berlubang untuk mengalirkan udara ke bawah. Nah, kita dapat kita lihat gambarnya di sebelah sana. Nah, dalam gambar tersebut sangat jelas dapat kita lihat ada gas keluaran yang disebut outlet, ada liquid yang disebut inlet, lalu ada gas lagi yang disebut inlet, dan ada liquid disebut outlet. Di gambar ini pun terdapat plat-plat yang dimana seperti saya jelaskan tadi, plat-plat ini berfungsi untuk tempat kontak antar komponen sehingga dapat terjadinya pemisahan. Dilihat di gambar tersebut pun terdapat lubang-lubang yang berfungsi untuk mengalirkan udara. Lalu, hal yang perlu kita ketahui terhadap plate column ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengaplikasiannya. Di antaranya, kelebihan yang dimiliki oleh plate column yaitu dapat digunakan untuk laju alir besar. Jadi, plate column ini tidak hanya bisa digunakan untuk laju alir kecil saja, melainkan untuk laju alir besar pun plate column ini bisa digunakan. Yang kedua,
efisiensinya cukup tinggi untuk plat kolom ini. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh plat kolom ini adalah harga perawatannya cukup tinggi dan pengotornya dapat menyumbat plat. Nah, itulah tadi beberapa sedikit penjelasan tentang plat kolom. Adapun terdapat informasi atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih, saya Silvi Noviana Rosyah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.